Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Putri Amalia dengan nomor induk mahasiswa 14 026 22 051 dari program studi pendidikan geografi angkatan 2022. Hari ini saya akan menampilkan video micro teaching untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah strategi belajar mengajar geografi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ode Sofian Hadi MPD MSI. Selamat menyaksikan semua. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Oke, semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kayaknya kalau dilihat-lihat yang gak masuk hari ini Agung ya? Iya, Bu. Bung Setiawan. Ada yang tahu nggak kabarnya? Gak tahu, Bu, gak ada kabar, kayaknya Alfa deh, Bu. Oh, oke. Alfa ya berarti ya, Agung ya. Iya, Bu. Ibu izin duduk ya semua. Iya, Bu. Oke, berhubung ketua kelas kita Agung gak masuk, ada yang mau memimpin doa? Kurniawan, Bu. Kurniawan, oke, silahkan Kurniawan memimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agama dan pelajaran. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan melanjutkan materi kemarin ya. Jadi kemarin itu kan masih terkait dengan materi lingkungan hidup, di mana sama-sama kita ketahui tujuan kita mempelajari lingkungan hidup itu adalah pertama tuh pastinya untuk memahami dan mengetahui keterkaitan antara lingkungan hidup dengan kita sebagai manusia. Kedua tuh adalah mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan apa aja sih yang terjadi terkait dengan lingkungan hidup ya. Oke, untuk pertemuan kali ini itu kan kemarin kalian tuh sudah mengisi lembar kerja, lalu juga sudah dibuat juga untuk kelompok terkait dengan output proyek ya. Dimana kemarin itu kalau nggak salah tuh kelompok 1 itu membahas topik apa? Pencemaran air, kelompok 2 itu adalah pencemaran tanah, kebakaran hutan. Oke, maaf ya salah. Jadi kelompok 2 kebakaran hutan, lalu kelompok 3 terkait sampah ya. Iya, betul. Oke, boleh langsung kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk melanjutkan diskusi kemarin. Oke, kalian kan udah duduk per kelompok nih ya. Mungkin sebelum kalian berdiskusi nih, Ibu mau menjelaskan lagi nih ya, rewatch lagi ke kalian biar ingatan kalian tuh kembali terkait dengan lingkungan hidup ya. Jadi kan sama-sama kita ketahui bahwa lingkungan hidup itu terdapat 3 unsur. Apa aja? Biotik, betul. Ada biotik. Lalu yang kedua ada apa? Abiotik, betul. Lalu yang ketiga ada sosial budaya. Dimana kita ketahui bahwa biotik itu adalah terkait dengan makhluk hidup ya. Ada manusia, tumbuhan, mikroorganisme. Lalu kalau abiotik adalah semua unsur yang mati, betul. Ada apa aja? Batu, air, sinar matahari, betul banget. Kalau sosial budaya apa? Interaksi utama manusia. Iya, Bu, ada istiadat. Ada istiadat, interaksi manusia, betul banget ya. Jadi betul, lingkungan hidup itu ada 3 unsur, ada biotik, abiotik, dan sosial budaya. Sepertinya kalian juga sudah sangat memahami di mana permasalahannya juga kalian udah menemukan ya satu-satu. Nah, sekarang lanjutkan diskusi terkait dengan outputnya. Nanti perwakilan akan Ibu panggil untuk menuliskan isi dari konten yang akan kalian buat, oke? Oke, Bu. Oke. Nanti aja belum. Ya udah dibiarin kita. Saya udah sekarang dibiarin. Iya, kirim ke itu aja. Ya udah Kan udah jadi tuh kemarin tuh nanti kita presentasi. Iya. Kan itu nggak jadi ngomong sembarangan. Iya. Oma. Soalnya banyak banget ya sama sembarangan.
Klik mana? Kotak ya. Iya di sini judulnya. Ah. Terus habis itu ntar di bawahnya tuh baru kita kasih penjelasan kayak solusi-solusi Kelas mana? itu ya nggak sih? Iya. Oke, diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Silakan perwakilan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 menuliskan isi dari konten yang sudah kalian buat. Boleh dari kelompok 1 dulu mungkin? Siapa kelompok 1? Silahkan. Topik kamu apa, Ian? Kalau boleh tahu. Pencemaran air, Bu. Oh, boleh tuh ditulis di atasnya ya? Oh, di sini. Iya, di sininya boleh. Di sini? Iya. Pengertiannya, sumber. Lalu ada cara mencegahnya. Oke, terima kasih Ian. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan. Boleh. Kebakaran hutan. Iya, Bu. Bagus. Pengertiannya. Alam dan manusia. Udah, Bu. Oke, baik. Oke, selanjutnya perwakilan kelompok 3. Kurniawan. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Jadi di sini udah sama-sama kita lihat ya bahwa kelompok 1 itu topiknya adalah pencemaran air, di mana isi kontennya itu ada pengertian pencemaran air, ada sumber-sumber, lalu juga ada cara mencegah si pencemaran air ini. Itu cukup bagus banget karena di sini kalian itu sudah mencantumkan yang namanya pengertiannya terlebih dahulu. Di mana setiap konten itu kita harus memberikan pengertian umumnya terlebih dahulu ya, kayak takutnya para yang ngebaca nih poster kalian itu tuh nggak tahu nih pencemaran air itu apa sih. Nah ini bagus banget ditambahin dulu di awalnya pengertian dari pencemaran air, lalu dari sumber-sumber pencemaran air itu sendiri, lalu ada cara mencegahnya. Kita lanjut ke kelompok 2 yaitu adalah kebakaran hutan. Seperti biasa, kelompok 2 mencantumkan pengertiannya terlebih dahulu sudah cukup bagus, lalu ditambah dengan penyebabnya itu ada alam dan manusia. Itu bagus banget, lalu ada solusi. Kita lihat coba ke kelompok 3 yaitu adalah topiknya sampah. Itu kelompok 3 cuman mencantumkan pengertian dan cara mengelola. Kelompok 3 itu sudah cukup bagus ya, cuman kayaknya lebih baik kalian kalau menambahkan terkait dengan jenis-jenis sampahnya gitu. Biar para pembaca posternya itu tahu nih kalau jenis-jenis sampahnya tuh ada apa aja sih gitu. Jadi tidak hanya pengertian dan cara mengelola aja gitu. Oh iya. Terima Oke. kasih, Bu. Baik, itu tadi kan penjelasan dan tambahan input terkait dengan konten untuk output proyek permasalahan yang sudah kalian temukan. Ibu akan kasih kalian waktu nih untuk membuatnya. Kalau kelompok 1 kemarin itu kalau nggak salah microblogs, kelompok 2 itu poster, lalu kelompok 3 juga poster ya. Oke, silakan dibuat nih. Anak-anak semua, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan ke ibu ya. Gimana Moses, kamu udah buat apa? Ini udah sampai di pengertian
pengertian Bu. Oh, pengertiannya. Wah, bagus banget ya desain kamu, Moses. Iya Bu. Coba kita lihat pengertian. Gitulah. Coba lihat itu covernya. Covernya nih Bu. Ini Bu covernya. Tuh. Oh, bagus banget. Oh, jadi kayak ini merepresentasikan ya bahwa ini airnya. Oke. Boleh lihat ke bawahnya lagi tadi pengertiannya Moses. Baru di pengertian. Oh, pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan. Oke, sudah cukup bagus ya Moses. Ya Bu. Oke, terima kasih kelompok 1. Ya Bu sama. Oke, kelompok 2 kalian tadi jenis-jenis sampah ya? Iya Bu, yang kurang jenis sampah lagi. Oke. Kelompok 3 ya kalian ya? Iya. Oke, maaf ya. Oke. Sampah, oke, silakan dibuat ya. Ditambahin tadi jenis-jenis sampah ya. Ini bisa sampai pengertian buku. Oke, baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ke Ibu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kita kelompok 2. Gimana nih? Kelompok 2. Oke, jadi kita progresnya itu kita udah semua. Boleh saya lihat tadi di atasnya ada kontennya ada apa aja? Boleh Bu. Oke, kelompok 2. Ih, bagus banget ya desainnya. Masya Allah. Ya, makasih Bu. Ya. Hasil kadang Bu ini aduh kita nggak tidur. Ya Allah, Masya Allah. Iya, jadi kayak gini ya Bu. Oke, ada faktor alam, faktor manusianya, sama ikhtiar, cara mencegah kebakaran hutan. Oke, siap. Oke, semuanya tadi kan kalian udah membuat gimana? Apa sudah selesai? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, silakan mungkin dipresentasikan nih hasilnya. Ada yang mau menggunakan laptop? Saya Bu. Oke, boleh, boleh. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Silakan kelompok 2. Waktu dan tempat coba. Saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi kelompok kami ini membahas mengenai kebakaran hutan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arimia Rahmawati. Nama saya Destia Mulyani. Oke, langsung aja ya. Jadi di sini kami pada poster kami di sini kami membahas pengertiannya dahulu nih teman-teman. Jadi pengertian dari kebakaran hutan sendiri merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor alam atau perbuatan manusia. Nah, kebakaran hutan ini dapat menimbulkan banyak dampak buruk seperti salah satunya kerusakan lingkungan hingga timbulnya penyakit pada makhluk hidup. Gitu, teman-teman. Oke, boleh lanjut Dek. Kebakaran hutan juga tuh mempunyai dua penyebab, yaitu ada faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam tuh meliputi sembaran petir, elehan lahan gunung api, musim kekeringan yang panjang, gesekan antara pepohonan yang kemudian menimbulkan percikan api. Lalu ada faktor manusia, di antaranya satu, pembakaran sampah di dalam hutan, yang kedua membuat puntung rokok di area hutan, yang ketiga penebangan pohon sembarangan, dan yang keempat ada pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Oke, dilanjutkan lagi. Oke. Jadi yang ketiga itu adalah cara mencegah atau solusi dari kebakaran hutan ini. Yang pertama itu penyuluhan kebakaran hutan di setiap desa sekitar kawasan hutan, atau bisa kayak edukasi untuk masyarakat sekitar. Terus juga melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Terus yang ketiga itu tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan, penanaman dengan cara membakar hutan itu sendiri. Gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian Dari presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Kita lihat dulu nih tanggapan dari kelompok lain. Ada yang mau menanggapi kelompok 2 terkait dengan poster yang sudah dibuat nih? Posternya bagus. Posternya bagus ya. Oke, lalu ada lagi. Hamidah. Ini siapa yang bikin? Kita berdua. Ya, ini mengerjakan.
jadi dikerjakan bersama. Di saya juga sudah cukup bagus ya teman-teman semua. Ada lagi mungkin tanggapannya? Cukup ya? Menurut kalian apakah informasi ini sangat informatif dan berguna untuk para pembaca nih kalau misalkan kita tempel di mading gitu? Berguna ya pastinya ya. Betul, ada cara mencegahnya juga, lalu juga ada penyebab dan segala macamnya yang mungkin bisa diminimalisir nanti oleh kita para pembacanya ya. Oke. Terima kasih kelompok 2, silahkan duduk. Terima kasih. Untuk kelompok yang lain mungkin bisa pinjam laptopnya kelompok 2 ya. Iya Bu, boleh. Oke. Siapa lagi yang mau maju? Kelompok 3, oke silahkan kelompok 3. Ayo maju. Cie. Iya, kok berdua doang. Kelompok 3 cepat. Cie. Ya. Baik. Jadi, oh ya. Silahkan kelompok 3. Baik, terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 itu memperhatikan output dari proyek kami yaitu poster berupa penelitian tentang sampah, jenis-jenis dan cara mengolahnya. Oke, yang pertama di sini ada pengertian, bisa dibaca. Sampah itu merupakan salah satu sisa-sisa buangan atau kotoran yang sangat mengganggu dan seharusnya tuh limbah ini dibuang ke tempatnya, cuman masih banyak yang bandel ya, masih banyak yang buang nggak sesuai sama tempatnya dan tidak tersedia saja. Salah satu faktor yang membuat limbah ini selalu menjadi masalah adalah karena tidak dibuang atau dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu nanti ada di cara mengolahnya. Berikutnya ada jenis-jenis sampah yang akan dijelaskan oleh. Nah, jenis-jenis sampah itu berdasarkan bentuknya ada yang padat dan ada yang cair. Lalu berdasarkan asalnya, sampah itu bisa berasal dari manusia, berasal dari alam, berasal dari hewan, limbah konsumsi, dan hasil dari radioaktif. Selanjutnya juga ada cara mengelola sampah dengan baik nih. Yang pertama itu bisa memisahkan tempat pembuangan limbah jenis organik atau anorganik. Yang kedua mengganti alas plastik dengan koran atau kardus. Yang ketiga mengubah limbah organik menjadi pupuk kompos. Yang terakhir mendaur ulang limbah organik kering. Gitu. Oke, baik. Mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang poster sampah. Kurang lebih mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, untuk kalian semua nih siswa-siswi Ibu, ada yang menanggapi terkait dengan poster kelompok 3? Silakan. Bagus sih Bu, udah Bu. Warnanya hijau. Warna hijau ya. Berarti penghijauan. Sesuai temanya, oke. Betul banget. Ada lagi yang menanggapi? Saya Bu. Silakan. Posternya bagus, terus informatif banget. Ini cocok banget buat kita yang nggak ngerti cara mengolah sampah. Pokoknya keren banget buat ditempelin lagi. Keren, oke. Bener banget ya kalau kita review sama-sama bahwa kelompok 3 sudah mencantumkan juga nih judul sebesar-besarnya sampah ya. Lalu juga ada pengertiannya dan terima kasih juga ya saran Ibu sudah dipakai itu memasukkan juga jenis-jenis sampahnya. Lalu yang terakhir itu adalah cara mengelola sampah dengan baik, dimana kita notice ya bahwa sampah itu ada organik dan anorganik nih ya siswa-siswi Ibu semuanya. Oke, terima kasih kelompok 3. Silahkan kembali lagi ke tempat duduknya. Oke, sejauh ini kelompok 2 dan kelompok 3 sudah cukup bagus ya. Terakhir nih, kayaknya kelompok 1 nggak usah maju ya. Maju dong, harus maju. Maju. Silakan kelompok 1. Ih, berdua doang Cie. Silakan kelompok 1, waktu dan tempat. Silahkan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Harlan Moses dan rekan saya Febiani Saputra. dan rekan saya satu lagi. Oke, jadi di sini kita akan membawakan tema tentang pencemaran air. Nah, pencemaran air itu apa sih? Nah, pengertian pencemaran air itu pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Menurut
PP nomor 20 tahun 1920, pencemaran air adalah masuknya atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, lanjut Ya, saya. selanjutnya itu ada sumber-sumber pencemaran air. Yang pertama ada limbah industri, bahkan kimia cair maupun padat dari sisa-sisa bahan bakar seperti tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang di dalam tanah. Yang kedua ada penggunaan lahan hijau. Sebentar ya, yang di belakang kedengeran gak suara Ian? pelan banget. Bisa lebih kali ya Ian. Ini saya ulang Bu. Yang pertama itu ada limbah industri, bahan kimia cair maupun padat dari sisa-sisa bahan bakar seperti tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun dalam tanah. Terus yang kedua ada penggunaan lahan hijau atau hutan untuk membangun sesuatu. Yang ketiga limbah pertanian dan yang terakhir ada limbah pengolahan kayu. Terus yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada cara mencegah pencemaran air. Yang pertama melakukan pengolahan limbah dengan benar, lalu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang terakhir ada menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Oke, baik. Mungkin sekian dari kelompok kita tentang pencemaran air. Mungkin boleh teman-teman tanggapan, kritik dan sarannya. Oke, silahkan dari kelompok lain ada yang menanggapi. Oh ya, ini kelompok 1 ini pakai microblog ya, paling. Oh ya, outputnya itu akan kalian post di mana nih kalau boleh tahu nih? Kita taruh di Instagram, jadi kita akan membuat sosial media tentang campaign tentang penyebaran air, dan kita cari namanya, terus nanti kita posting ini. Wah, Ada tanggapan nih dari kelompok lain, silahkan. ada Bu. Silahkan. Mungkin buat ini udah bagus banget. Ini yang buat siapa ya ini? Bagus banget semua. Saya yang buat. Terkait dengan Gisa sudah sangat cukup bagus ya microblog, di mana itu untuk per slide, berarti ini ya kalian menggunakan 1:1, lalu juga sudah representatif desainnya, ada sampah, ada air juga, di mana kalian juga memasukkan pengertian pencemaran air, ada sumber-sumber pencemaran air dan cara mencegahnya. Sudah cukup bagus ya, kan berikan applause untuk kelompok 1. Baik, itu dia tadi ya, sudah kita lihat keren-keren banget ya hasil output proyek dari permasalahan lingkungan hidup yang sudah kalian temukan. Tepuk tangan dong semuanya, keren-keren banget. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mungkin untuk notis yang ibu mau tuh silahkan ya, untuk kelompok 1 kalian posting microblogsnya, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 silahkan pasang posternya di mading ya. Oke, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Mungkin minggu depan kita langsung ada evaluasi ya untuk materi lingkungan hidup. Oke? Baik, terima kasih semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.